Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat mengalami remblong, sebuah truk menabrak sejumlah mobil di Samarinda. Pasangan muda-mudi di Samarinda nekat membuang darah daging hasil hubungan gelap. Presiden Joko Widodo memastikan investor asing sudah masuk ke ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan sejumlah gedung di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bangunan tersebut diantaranya sekolah internasional, sejumlah hotel, dan fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau. Presiden menyatakan pembangunan IKN kini diminati investor asing. Meski begitu, pemerintah memberlakukan seleksi ketat. Investor asing yang ingin menanamkan modalnya hanya diberi jatah untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan fisik di kawasan inti Ibu Kota Nusantara tetap diberikan kepada pengusaha lokal. Wakil Kepala Otorita, Pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang fasilitas ke pemerintahan memang semua dihandle oleh pemerintah. Oh, berarti ini investasi asing perdana ya Pak? Ya hari ini ya. Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan di screening, tidak semua masuk langsung ya, ini masuk ya, ini masuk ya kan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN. 2, 1. Tingginya minat investor asing yang menanamkan modalnya menambah keyakinan Ibu Kota Nusantara ini dalam waktu singkat akan menjadi kota yang besar namun tetap ramah lingkungan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Antara Otorita IKN dengan PT Delonix Bravo Investment. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi angin segar bagi masyarakat Kalimantan Timur. Ini karena dampak dari pemindahan tersebut akan memberi pengaruh besar terhadap potensi ekonomi. Salah satu sektor yang bisa dikembangkan di Kalimantan Timur adalah sektor pertanian. Presiden yakin pasokan sembako ke ibu kota Nusantara tidak akan mengalami hambatan jika Kaltim yang memiliki luas wilayah melebihi Pulau Jawa dikembangkan secara maksimal. Dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari pengembangan sektor pertanian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. yang saya hormati Menteri Wakil Kepala Otorita. Semuanya disiapkan, IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri. Misalnya urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana. Kalau nggak cukup, berarti harus ambil dari provinsi lain. Tapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras. Bapak Menteri Pertanian dan Pak Wamen Untuk saat ini, sektor pertanian terutama tanaman padi di Kaltim sudah tersebar di beberapa wilayah.
Hanya saja, luasan tanaman yang belum maksimal menyebabkan masyarakat Kaltim masih memasok beras dari luar Kaltim seperti Jawa dan Sulawesi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Ibu Kota Nusantara. Sambutan meriah ini terjadi saat Presiden Joko Widodo tiba di Rumah Sakit Abdul Rifai Tanjung Radap Berau Kamis siang. Kesempatan tersebut dimanfaatkan manajemen rumah sakit untuk menyampaikan sejumlah kekurangan, mulai bangunan yang belum selesai, termasuk fasilitas kesehatan yang dinilai belum mencukupi. Menanggapi keluhan tersebut, Presiden berupaya membantu dengan meminta Dinas Kesehatan agar memenuhi kebutuhan rumah sakit. Bantuan lain yang diupayakan adalah penyelesaian pembangunan gedung baru rumah sakit. Jadi kita lihat beberapa alkes, misalnya CT scan itu sudah 14 tahun yang lalu, sehingga perlu, kalau bisa kan kita usahakan tahun ini, kalau tidak paling tidak nanti di pemerintahan baru 2025 rencana untuk penambahan CT scan, kemudian mamografi, cath lab, kemudian perlengkapan ICU semuanya akan disediakan, akan disiapkan dari pemerintah, tapi pemerintah daerah mestinya yang membangun ruangannya, membangun gedungnya. Tapi tadi kalau juga nanti Kementerian Kesehatan, saya akan berbicara juga dengan Presiden terpilih untuk juga menyiapkan anggaran dari APBN agar fisiknya juga segera selesai. Suasana semakin ramai saat Presiden membagi-bagikan kaos kepada warga. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kreasi dan kreativitas peserta lomba baris berbaris ini menjadi tontonan menarik di halaman Kodim 0905 Balikpapan Kamis siang. Untuk bisa memenangi lomba, masing-masing peserta harus mampu tampil menarik, kompak, serasi, dan minim kesalahan. Komandan Kodim 0905 Balikpapan menyatakan, lomba ini digelar oleh 3 matra sekaligus, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tujuan lomba yakni untuk merayakan HUT ke-79 TNI yang dirayakan setiap 5 Oktober. Untuk tahun ini, lomba kreasi baris berbaris ini memperebutkan piala bergilir dari Panglima TNI. Inilah kegiatan lomba PBB dalam rangka HUT TNI memperebutkan piala Panglima TNI, yang mana lomba ini diselenggarakan oleh 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian dari Angkatan Darat sendiri tergabung lagi dari Kodim 0905 Balikpapan, Benintel, Yonif 600 Udang, Sipur. Kemudian diselenggarakan itu untuk seluruh SMP dan SMA se-Balikpapan. Bagi peserta, lomba kali ini selain untuk uji kemampuan dan disiplin, juga ajang menambah pengalaman. Sangat baik, sangat menyenangkan, kami mendapatkan pengalaman dari kegiatan ini ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ini keren banget, jadi buat pengalaman juga buat saya. Dan ini lombanya buat ulang tahun TNI. Saya senang Pak, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Eventnya semoga berjalan dengan baik ya. Lomba kreasi baris berbaris yang diikuti pelajar SMP dan SMA se-Balikpapan itu berlangsung sehari. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.